Hai teman-teman semua, pada siang hari ini saya ingin memberikan kesaksian mengenai bagaimana Tuhan terus membuat saya dibentuk oleh Tuhan sehingga sampai saat ini saya, puji Tuhan, saya masih ada di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan setiap harinya bagi hidup saya. Di dalam kehidupan beriman saya kepada Tuhan, ketika saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya belajar karena saya belum mengenal Tuhan dengan baik. Saya nggak pernah baca Alkitab, ke gereja aja jarang ya, seperti cerita saya yang lalu. Saya menggebu-gebu mencari Tuhan. Saya ingin kenal Tuhan, siapa Tuhan Yesus sebenarnya, kenapa Dia menyelamatkan saya, kenapa Dia mengasihi saya dengan luar biasa. Ya, saya mencari tahu dengan membaca firman Tuhan. Kalau kita setelah saya menerima Tuhan Yesus tuh seperti kayak saya jatuh cinta kepada Tuhan. Saya mencari Tuhan terus. Jadi setiap hari ya, kerjanya saya tuh malam-malam sebelum tidur saya selalu baca Alkitab gitu ya. Saya baca bisa 4-10 pasal pada saat itu karena saya merasa bahwa saya harus cari Tuhan. Saya tidak tahu harus apa setelah saya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak tahu saya harus apa, tapi saya tahu bahwa saya harus mencari Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi sehingga saya membaca Alkitab setiap malam. Di dalam banyak hal yang saya pelajari dari Alkitab yang saya kenal. Kemudian bukan hanya membaca Alkitab saja, tapi saya juga ingin mengenal Tuhan, bagaimana caranya saya dapat bertumbuh, bagaimana caranya saya dapat melayani Tuhan. Kemudian tidak tinggal diam begitu saja, bukan hanya membaca Alkitab saja, tapi saya puji Tuhan ada seorang teman membawa saya ikut dalam satu persekutuan doa Yeremia namanya. Saat itu teman saya itu saya juga nggak kenal ya siapa-siapa mereka, tapi teman sahabat saya di SMP namanya Ellen. Dia mengajak saya, bahkan cenderung memaksa. Tadinya saya males ya, karena saya pikir saya temenin dia lah, nggak apa-apa lah. Kemudian saya ikutan persekutuan doa Yeremia. Saya ikut di dalam persekutuan doa itu. Puji nama Tuhan, saya belajar banyak ternyata di situ ya. Saya banyak mengenal Tuhan di situ. Saya banyak belajar bagaimana melayani Tuhan, belajar menjadi MC, belajar membawakan firman Tuhan di situ. Semuanya saya pelajarin di situ. Bahkan ya, ketika saya masuk memang saya langsung aktif. Jadi saya terlibat di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh persekutuan doa ini. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena memang ini jalannya. Jadi bukan hanya membaca firman Tuhan saja, tapi saya harus bersekutu, karena bersekutu itu penting untuk setiap anak-anak Tuhan yang mau dibentuk, yang mau bertumbuh, yang mau semakin dewasa di dalam imannya. Disinilah pembentukan diri saya di persekutuan doa ini. Selama 12 tahun saya ikut dalam persekutuan ini sebelum akhirnya saya kembali ke gereja. Di dalam persekutuan doa ini banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Yang saya paling merasakan bagaimana Tuhan menolong saya pada saat saya melakukan penginjilan. Jadi di persekutuan doa ini memang diajarkan untuk kita boleh menginjili, bersaksi, menceritakan Tuhan kepada orang lain. Persekutuan doa ini memang dibina oleh Dulos, pelayanan Dulos ya. Pada waktu itu ada Bung Royani Hutasoid, ada Bung Yopi Buyung, ada banyak sekali, udah lama sekali ya di Dulos ini. Ya, kita ikut pembinaan Dulos, kita ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dulos, retret, pelayanan yang mulai terlibat di dalamnya, banyak sekali yang kita ikutin. Bayangkan selama 12 tahun memang kita ada di dalam persekutuan doa ini yang memang pembinanya adalah
kebanyakan dari Dulos. Ya, banyak sekali hal yang boleh saya ceritakan sebenarnya di dalam pelayanan saya di Yeremia ini ya. Salah satunya adalah ketika kita membuat satu acara retret Jakarta Selatan, kemudian kita ada membuat ikut terlibat di dalam KKR. Pada waktu itu kita jadi konselor di yang KKR besar di Stadion Utama Senayan, Reinhard Bonnke. Kita semua terlibat di dalam sebagai konselor, dan pengalaman itu luar biasa yang saya alami. Saya belajar bagaimana saya boleh mendoakan seorang yang kerasukan setan, bahkan ya mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu banyak sekali yang kita lakukan di dalam pelayanan ini, dan saya bersyukur dengan adanya hal ini saya boleh bertumbuh, saya boleh semakin terbentuk, karakter iman rohani saya semakin terbentuk. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus turut campur tangan di dalam apa yang saya lakukan ini, karena kalau bukan Tuhan saya juga nggak tahu arahnya kemana, mau ngapain saya nggak tahu gitu ya. Tapi itu tadi Tuhan sudah mengatur setiap anak-anaknya yang mau datang kepada Tuhan. Dia mengatur hidup anak-anaknya, dia memberikan jalan untuk bagaimana mempertumbuhkan imannya, bagaimana melakukan hal-hal pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Ini yang banyak sekali kegiatan-kegiatan ini, dan saya rasa dengan kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, pelayanan-pelayanan yang saya ikuti, saya dibentuk oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ya semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin Tuhan semakin dekat dengan kita. Dan saya merasakan ya akibat dari persekutuan doa Yeremia ini, saya bisa melayani akhirnya ke gereja. Memang satu hal komitmen saya ketika itu, saya harus kembali ke gereja karena gereja merupakan satu sarana di mana saya juga dapat melayani di sana. Kemudian saya juga merasakan bagaimana kebenaran gereja saya adalah kenapa saya gereja di GKI, karena sekolah saya di PSKD semua sebelahan dengan GKI. Jadi gereja yang paling dekat saya datangi adalah GKI Kebayoran Baru. Di situ saya selanjutnya melayani Tuhan. Sampai di sini dulu cerita saya. Nanti saya akan cerita lagi mengenai pelayanan saya di Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru. Terima kasih, semoga ini boleh memotivasi kita semua untuk kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan cara cari Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam persekutuannya, di dalam komunitas-komunitas yang bisa membuat kita semakin tahu siapa Tuhan, siapa kita, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati. Salam.